Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mobil meledak saat digunakan, seorang lansia di Tangerang Selatan tewas terbakar. Gaji belum dibayar, Satpam kawasan industri modern gelar unjuk rasa. Menikmati river tubing di Pandeglang, anak-anak aman menelusuri Sungai Cikalumpang. Berjalan kaki sekitar 1 kilometer dengan pemandangan pegunungan, wisatawan dimanjakan dengan alam hijau dan segar. Sesekali menikmati dedaunan dan bunga liar, udara sejuk dan bersih menjadikan perjalanan tidak terasa hingga akhirnya sampai di pos Bedeng di Kampung 165, Desa Kaduberem, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Di tempat ini wisatawan bisa menginap karena ada beberapa villa yang disediakan. Atau jangan khawatir, wisatawan bisa berkemah tentu dengan harga terjangkau. Selain menginap, Anda bisa merasakan sensasi river tubing di hulu Sungai Cikalumpang yang aliran airnya dari sumber Gunung Pulosari dan Gunung Asepan. Dengan harga terjangkau, river tubing ini aman bagi anak-anak. Bahkan dipandu oleh tim penyelamat hingga 5 orang. Tenggelam ini mah. Wah, tenggelam. Aliran sungai yang jernih dan dangkal membuat anak-anak betah melakukan river tubing di tempat ini. Tadi tubing seru nggak? Seru. Seru. Berapa kilo tadi jaraknya? 2 kilo. Tadi paling takut di sebelah mana jalurnya? Belah lurus. Ya, belah lurus. Belah lurus. Belok. Tadi ada yang tenggelam nggak? Nggak. Nggak ada. Satu orang. Ada ya? Oh iya ada. Tapi aman ya? Aman. Hebat. Dijaga. Dijaga. Selain warga Banten, warga Jabodetabek pun sudah banyak yang menginap dan merasakan sensasi river tubing di tempat ini. Di tempat ini setiap akhir pekan selalu dipenuhi wisatawan dari sejumlah kota di Banten. Selain itu, wisatawan tidak usah khawatir. Di tempat ini juga bisa memesan sajian makan siang dengan harga sesuai. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kabupaten Serang. Pendapatan daerah yang kerap hilang dan dinikmati segelintir kelompok membuat Pemkot Serang terus mencari celah untuk pendapatan asli daerahnya. Untuk menggenjot pendapatan tersebut, DPRD Kota Serang meminta lahan-lahan parkir dapat dimanfaatkan sebagai retribusi parkir yang akan menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Retribusi parkir merupakan PAD ketiga terbesar dari pajak bumi dan bangunan. Muji Rohmana, selaku Ketua DPRD Kota Serang, melihat potensi peningkatan PAD dari retribusi parkir ini sangat besar. Namun ia mewanti potensi yang besar harus dikelola dengan baik. Dalam hal ini tentu dinas yang bersangkutan adalah Dinas Perhubungan. Satunya adalah parkir ya. Parkir ini harus memang digenjot. Artinya memang itu sumber pendapatan yang memang saya lihat itu masuk di urutan 2 atau 3 setelah pajak bangunan ya. Dengan pajak. Kalau ngelihat potensinya sendiri Dewan gimana Pak? Parkir ini potensinya bagus Pak. Yang penting dikelola oleh orang yang memang satu bertanggung jawab, yang kedua itu adalah mahir. Mahir ini adalah memang dia untuk menerima anggarannya itu dia kalau memang itu per tanggal 25 itu tanggal 25 harus segera disetorkan.
Ia menyampaikan pihak ketiga yang mengelola parkir yang tidak menyerahkan sejumlah kas sesuai kesepakatan akan ditarik dan diganti, sehingga pendapatan asli daerah bisa meningkat. Ariel Maranus dan Devi Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Untuk menjaga kelestarian kesenian menabuh beduk, Pemkab Pandeglang menggelar Festival Gebrak Ngadu Beduk di alun-alun Kabupaten Pandeglang. Tidak hanya laki-laki, kegiatan ini juga diikuti oleh kalangan remaja perempuan termasuk emak-emak. Dengan penuh tenaga, emak-emak dan remaja perempuan ini terlihat dengan semangat memukul beduk dengan diiringi tarian. Ngadu beduk merupakan pertunjukan tradisi kesenian masyarakat Pandeglang yang biasa dilakukan antar kampung. Kali ini, ngadu beduk dilaksanakan semakin meriah dan menjadi hiburan warga. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berasal dari 20 kampung di Kabupaten Pandeglang. Mereka mendirikan panggung dengan berbagai hiasan dan corak ornamen yang khas. Ngadu beduk dalam tradisi ini bukan beduk yang diadu, melainkan mengadu lagu-lagu tradisional yang dinyanyikan dengan menabuh beduk. Wulan, salah seorang peserta, mengaku sudah lama mempersiapkan dengan berlatih bersama teman-temannya agar bisa tampil maksimal dalam kegiatan ini. Ikut tambang beduk udah hampir 4 tahun, dari kelas SMP. Oh, seneng gak sih gitu? Senang banget pastinya karena bisa tampil di depan semua orang. Nah, kenapa nih alasannya ikut ngadu beduk ini? Karena adu beduk itu udah turun-temurun di Pandeglang, jadi kita harus melestarikannya dan juga banyak pengalaman baru. Selain Wulan, seorang ibu rumah tangga bernama Irna juga semangat mengikuti kegiatan ini. Di tengah kesibukannya mengurus keluarga, Irna dan emak-emak lainnya sudah berlatih untuk mengikuti festival ini. Ngadu beduk baru kali ini bisa kamu KBN masih. Ya ini kan udah 3 tahun ya mengadakan ngadu beduk. Tapi KBN masih baru ini. Oh gitu. Ya. Kenapa Bu pengen ikut ya? Ya ngelihat yang lain gitu senang kan ya. Yang pertama senang, yang kedua ingin melestarikan budaya Pandeglang. Selain mengadu bakat, kegiatan ini juga sebagai ajang mempererat tali silaturahmi antar kampung. Para peserta berharap agar kegiatan ini bisa rutin diadakan setiap tahunnya. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.